Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kepemimpinan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di antaranya Esa Rizky, Rana Indah, Maidina Nawangsari, Koirin Nida, Domingus Rabani, dan saya sendiri, Wahyu Hidayatullah. Disimak baik-baik ya teman-teman. Halo, saat ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah cara seseorang atau seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan atau tim agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Itu menurut Hasibuan pada tahun 2011. Nah, jika menurut Badeni pada tahun 2013, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Nah, sekarang kita beralih pada Robin dan juga Judge pada tahun 2015 menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau serangkaian tujuan. Jadi, jika kita simpulkan, kepemimpinan itu berarti sifat atau sekelompok orang agar mau bekerja sama, berkomitmen, dan juga loyal atau setia untuk melakukan semua kegiatan sesuai dengan tugas dan juga tanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian kepemimpinan, mari ini kita beranjak ke teori kepemimpinan. Teori mengenai kepemimpinan memang banyak sekali diajukan oleh para ahli. Secara ringkas diantaranya dapat dijelaskan oleh Robbins dan juga Judge pada tahun 2015 sebagai berikut. Ada 4 nih. Yang pertama adalah teori sifat, ada teori perilaku, ada teori kontingensi, dan juga ada teori sedang bertumbuh. Nah, apa sih teori sifat itu? Teori sifat adalah teori yang memaknai kepemimpinan sebagai seseorang yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang membuatnya berbeda dengan orang-orang bukan pemimpin. Kita pastinya tahu ya bahwa kenyataannya banyak orang-orang di luar sana yang memiliki sikap kepemimpinan yang luar biasa. Seperti contoh Nelson Mandela, kemudian ada Steve Jobs, ada Thatcher, dan juga lain-lain. Yang kedua adalah teori perilaku. Behavioral theory ini tumbuh sebagai hasil dan ketidakpuasan terhadap trait teori atau teori sifat. Hal ini diakibatkan tidak dapat dijelaskan efektivitas kepemimpinan dan juga gerakan hubungan antar manusia. Teori ini percaya bahwa perilaku pemimpin mempengaruhi efektivitas kelompok. Nah, yang ketiga ada teori kontingensi. Kontingensi teori dikenal juga dengan nama situational theory. Teori ini menganjurkan bahwa efektivitas gaya perilaku pemimpin tergantung pada situasi. Jika situasinya berubah, maka gaya kepemimpinannya juga harus berubah nih, sesuai dengan situasi yang dihadapi. Dan yang keempat adalah teori sedang bertumbuh. Masalah kepemimpinan berkembang sejalan dengan perkembangan suatu organisasi. Hal tersebut juga menarik minat dan juga pemikiran beberapa penulis tentang model kepemimpinan yang sesuai dengan zamannya, seperti kepemimpinan dengan model karismatik, transaksional, dan juga transformasional. Saya Khairinida. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kepemimpinan. Yang pertama ada fungsi instruktif. Fungsi ini menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahannya. Nah, sementara itu, para bawahan bertugas untuk menjalankan segala instruksi yang diperintahkan oleh para pemimpin. Yang kedua, fungsi konsultatif. Nah, berbeda dari fungsi instruktif tadi, pada fungsi konsultatif ini sifatnya dua arah, yang berarti bawahan dapat berkonsultasi pada pemimpin untuk mencari jalan terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Nah, pemimpin diharapkan cukup bijak dan punya pengetahuan terkait hal yang sedang dikerjakan, supaya bisa mengarahkan bawahannya dengan baik. Selanjutnya, yang ketiga ada fungsi partisipasi.
Dalam fungsi ini, pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para pesertanya, sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. Selain itu, para bawahan tidak hanya sekadar menjalankan perintah saja. Yang keempat, ada fungsi delegasi. Nah, dalam fungsi delegasi, pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai dengan tugas tersebut. Nah, bukan hanya mampu memerintah, pemimpin juga harus mampu mengetahui tugas-tugas yang cocok didelegasikan kepada bawahannya. Selanjutnya yang kelima ada fungsi pengendalian. Nah, dalam fungsi pengendalian ini berarti pemimpin mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif bertugas untuk mencapai tujuan dan tidak keluar jalur. Nah, dalam menjalankan fungsi ini dibutuhkan pemimpin yang tegas dan juga pemimpin yang teliti dalam mengamati bawahannya. Materi selanjutnya yaitu tujuan kepemimpinan. Tujuan adanya kepemimpinan itu sendiri ada dua. Yang pertama, untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok supaya tujuan dapat tercapai. Nah, tanpa adanya satu pihak yang berjiwa pemimpin, tujuan pun akan sulit untuk dicapai karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan pegangan. Yang kedua, memotivasi orang lain. Tujuan dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuan. Bila tidak ada sosok pemimpin, banyak orang yang akan mengalami demotivasi karena mereka tidak terpacu akan sesuatu atau tidak merasa memiliki kewajiban untuk melakukan hal tertentu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, saya di sini akan menjelaskan sifat-sifat kepemimpinan. Menurut George R. Terry, dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia mengatakan ada beberapa sifat kepemimpinan. Yang pertama ada energi. Untuk mencapai kepemimpinan yang baik, memang diperlukan adanya energi yang baik pula, baik dari segi jasmani maupun dari segi rohani. Seorang pemimpin harus sanggup untuk bekerja dalam jangka panjang dan dalam waktu yang tidak tertentu. Lalu ada stabilitas emosi. Seorang pemimpin harus memiliki stabilitas emosi. Dan seorang pemimpin yang efektif harus melepaskan diri dari prasangka buruk, kecurigaan terhadap bawahan-bawahannya. Sebaliknya, ia harus tegas dan konsisten dalam mengambil tindakan-tindakan serta percaya diri dan memiliki jiwa sosial yang tinggi terhadap bawahannya. Lalu ada motivasi pribadi. Keinginan untuk memimpin harus timbul dalam diri seorang pemimpin itu sendiri dan tanpa adanya suatu paksaan dari orang lain. Lalu ada kemahiran mengadakan komunikasi. Seorang pemimpin harus memiliki kemahiran dalam menyampaikan gagasan baik secara lisan maupun secara tulisan agar dapat diterima oleh bawahannya dengan baik. Selanjutnya ada kemahiran mengadakan komunikasi. Seorang pemimpin harus memiliki kemahiran dalam menyampaikan gagasan baik secara lisan maupun tulisan sehingga dapat diterima dengan baik oleh bawahannya. Lalu ada kecakapan mengajar. Sering kita dengar bahwa seorang pemimpin yang baik pada dasarnya adalah seorang guru yang baik pula. Lalu ada kecakapan sosial. Seorang pemimpin harus mengetahui benar tentang bawahannya. Ia harus mempunyai kemampuan untuk bekerja sama dengan bawahannya sehingga bawahannya memiliki kesetiaan bekerja di bawah kepemimpinannya. Lalu ada kemampuan teknis. Seorang pemimpin penting untuk memiliki kemampuan teknis. Dengan adanya kemampuan teknis ini, seorang pemimpin akan lebih mudah dalam mengoreksi bila terjadi suatu kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Yang berikutnya adalah model. Apa itu model kepemimpinan? Dalam ilmu manajemen pada umumnya, model kepemimpinan ini sering kita lihat pada diri para leader dalam praktik sehari-hari dalam memanage kantor atau perusahaan. Masing-masing model mempunyai warna tersendiri. Ada yang timbulnya karena anugerah Tuhan Yang Maha Esa, ada juga yang timbul sangat erat hubungannya dengan sifat atau karakter dari seseorang itu sendiri. Bahkan ada yang timbul karena hasil dari proses pembelajaran ketiga model kepemimpinan. Dapat kita lihat seperti satu, kepemimpinan karismatik adalah kepemimpinan yang berasal dari anugerah Tuhan yang mana pemimpin tersebut mempunyai kemampuan luar biasa
magnet yang kuat, dan adanya ketertarikan emosional yang kuat dari diri pemimpin kepada pemimpin yang lainnya. Contoh, Bung Karno, Anwar Sadat, Mahatma Gandhi. Nah, yang kedua, kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan untuk mengandalkan bawahan dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil. Mengelola bawahan dengan memberi reward dan punishment. Biasa menerapkan transaksi yang saling menguntungkan dengan bawahan. Yang ketiga, kepemimpinan transaksional adalah model kepemimpinan yang efektif dan telah diterapkan di berbagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Langsari. Saya akan membacakan tentang model kepemimpinan transformasional. Model kepemimpinan yang efektif dan yang diterapkan di berbagai organisasi internasional yang mengelola hubungan antara pemimpin dan pengikutnya dengan menekankan pada beberapa faktor, antara lain yang pertama, perhatian atau attention, kemudian communication, kepercayaan, rasa hormat, dan resiko. Nah, kemudian ada 4 perilaku spesifik dari kepemimpinan transformasional. Seseorang pemimpin dapat dikategorikan mempunyai sifat kepemimpinan transformasional manakala memiliki perilaku sebagai berikut. Yang pertama, kredibel, artinya mempunyai sifat konsisten dan komitmen yang tinggi apa yang diucapkan dengan yang diperbuat. Kemudian yang kedua, creation opportunities, artinya menciptakan peluang bagi orang lain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang ketiga ada caring, artinya menunjukkan kepedulian kepada orang lain sehingga membuat bawahan merasa diakui menjadi bagian dari organisasi. Kemudian yang keempat ada communication, artinya mempunyai keterampilan komunikasi yang baik dengan orang lain. Kemudian ada 3 aspek dalam kepemimpinan transformasional, yaitu yang pertama, vision adalah kemampuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan meyakinkan bahwa tentang kondisi masa depan yang diinginkannya sekaligus mewujudkannya. Kemudian power adalah memiliki pengaruh, kendali, dan kuasa terhadap orang lain atau kelompok sehingga mendapatkan dukungan yang kuat untuk mencapai tujuannya. Kemudian yang ketiga ada confidence, adalah kepercayaan diri untuk bertindak yang bersumber dari pengalaman atas hal-hal yang terjadi pada kehidupannya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.